Halo sahabat Yan Puja, berjumpa lagi dalam sesi Matematika Dahsyat, indah, asik, dan bermanfaat. Cerita belajar kali ini khusus untuk sahabat siswa kelas 12 yang sedang menyiapkan diri untuk ujian sekolah berbasis komputer. Untuk sukses ujian sekolah berbasis komputer, sudah tentu kalian harus memantapkan materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba memantapkan materi, khususnya materi statistika, dengan sub materinya adalah penyajian data. Jadi kita ketahui bahwa data statistika dapat disajikan dalam bentuk tabel dan juga diagram atau grafik. Berikut kita akan bahas beberapa soal terkait dengan penyajian data. Ayo kita mulai. Soal nomor 1. Dari tabel berikut ini, tepi bawah dari kelas yang memuat datum ke-10 adalah, ini namanya tabel dari data berkelompok. Ini namanya interval, ini frekuensi. Nah, yang ditanyakan adalah tepi bawah dari kelas yang memuat datum ke-10. Kita harus tahu datum ke-10 atau data ke-10 itu letaknya di kelas berapa. Untuk bisa menentukan datum ke kelas 10, kita tambahkan di sini frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, tolong diingat lagi cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya adalah ini, tinggal kita 5, kemudian FK kelas kedua ini tinggal ditambah 18, berarti 5 tambah 18 23, kemudian ini ditambah 42, ini 23 ditambah 46 265, kemudian ditambah 20, 65 ditambah 20 85, kemudian ini ditambah 9 jadi 94, ditambah 6 100 ya. Jadi jumlah frekuensi ini sama dengan 100. Jadi banyak siswa sama dengan 100. Nah, untuk kita menentukan data ke-10, kalau siswa itu kita beri nomor, jadi kita ada nomornya. Di kelas 1 ini kan namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ya. Di kelas 1 dari 40 sampai 44 ada 5 siswa. Artinya kalau kita diberikan nomor, ini nomor 1 sampai nomor 5. Kelas kedua ada 18 siswa. Tadi dari nomor 5 sudah, kita berikan nomor dari nomor 6 sampai 18, berarti sampai 23. Nah, ini bisa dihitung 6 sampai 23 itu ada 18. Kemudian terusnya kelas ketiga itu nomor 24 sampai 65. Kemudian yang ini 66 sampai ini jadi patokan, ini FK ini sampai 85. Kali yang ini 86 sampai 94. Yang ini 95 sampai 100. Nah, yang ditanyakan kan datum ke-10. Data nomor 10 letaknya di sini. Nah, jadi datum ke-10 terletak di kelas kedua, yaitu intervalnya 45 sampai 49. Nah, ini namanya batas bawah, ini namanya batas atas kelas pertama. Untuk mendapatkan tepi bawah kelas kedua, jadi kita batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya 45 dikurangi 0,5
ini sama dengan 44,5. Jadi sudah dapat tepi bawahnya. Tepi bawah ini juga bisa dicari, ya. Ini kan kelas kedua, jadi data ke-10 letaknya di sini. Jadi ini. Jadi ini di sini letaknya tepi bawah. Nah, di sini letaknya tepi atas. Jadi kalau kita ingin tahu tepi bawah dari 45 sampai 49, ini tinggal ini. Di tepi bawah ini 44 ditambah 45 dibagi 2. Jadi ini sama dengan 89 dibagi 2. Ini sama dengan 44,5. Jadi sama. Nah, jadi data ke-10 letaknya di kelas kedua, sehingga tepi bawahnya itu adalah 44,5. Jadi tinggal ini. Jadi ini jawabannya adalah C. Oke ya. Oke, udah ya. Kita lanjutkan yang kedua ya. Tabel distribusi frekuensi berikut ini memiliki panjang kelas sebesar. Ini adalah kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, kelas keempat, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelas. Dalam statistika, setiap kelas ini memiliki panjang kelas yang sama. Ini dari 140 sampai 144 ini namanya panjang kelas. Itu juga dari sini ke sini, 145 sampai 149. Yang ditanyakan di sini panjang kelas. Ini sama dengan, ada yang menulis P, ya, ada yang menulis I. Misalnya kita tulis P, panjang kelas. Kita cukup mencari panjang kelas yang mana saja boleh. Misalnya kelas pertama. Jadi kelas pertama itu 140 sampai 144, ya. Panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Kita kan tahu di sini, ini tepi atasnya, ini tepi atas, di sini letaknya tepi bawah. Yang ini semua 140, ini namanya batas bawah kan? Ini batas bawah, ini batas atas. Tepi atas kelas pertama ya, kan batas atas ditambah 0,5. Jadi batas atasnya ini sama dengan 144 tambah 0,5. Ini sama dengan 144,5. Kemudian tepi bawahnya 140, batas bawah kurang 0,5. Ini kan di sebelum 140. Jadi 140 kurang 0,5. Hasilnya adalah 139,5. Atau kan bisa tepi atas ini bisa dicari. Setelah 144 itu kan 145. 144 ditambah 145 dibagi 2. Ini kan sama 144,5. Tepi bawahnya kan 140 batas bawah, sebelum 140 139, berarti 139 ditambah 140 dibagi 2 sama dengan 139,5. Sehingga kita bisa hitung panjang intervalnya sama dengan tepi atasnya 144,5
dikurangi tepi bawahnya 139,5. Jadi ini sama dengan 144,5 dikurangi 139,5 itu kan sama dengan 5 ya. Jadi bisa dihitung dengan cara lain ya. Jadi dengan mencacah atau mendikte ya, terus part 10, terus part 1, terus part 2, terus part 3, terus part 4. Nah itu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Hingga panjang intervalnya sama dengan 5. Jadi itu, ini adalah cara sederhana dengan cara mencacah. Jadi kita dapatkan panjang intervalnya adalah 5. Nah, dengan demikian kita dapatkan jawabannya, panjang intervalnya adalah 5. Ini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Diberikan grafik pertambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Karangasem berdasarkan data dari Provinsi Bali. Kenaikan kasus tertinggi atau terbesar terjadi pada bulan. Nah, ini diberikan grafik atau diagram ya. Ini namanya diagram garis. Ini nyatakan bulan, nyatakan bulan Oktober, November dan seterusnya. Ini menyatakan jumlah kasus ya. Nah, kalau kita baca bulan Oktober ada kasus sebesar 137. Kemudian bulan November ada 96, bulan Desember ada 51, bulan Januari ada 174, bulan Februari ada 259, bulan Maret ada 86. Karena yang ditanyakan di sini adalah kenaikan, ya. Jadi kita perhatikan yang naik saja. Nah, yang naik kan dari bulan Desember ke Januari ini naik. Kemudian dari bulan Januari ke Februari. Itu ada 2 bulan yang naik ya. Sedangkan yang lainnya turun. Jadi kita hanya lihat yang naik saja. Dari bulan Desember ke Januari, kita hitung kenaikannya ada berapa. Januari ya, Desember. Jadi Januari kan lebih tinggi, 174. Bulan Desember 51. Ini tinggal dikurangi ya. Nah, kalau gampang hitung susun ya. Jadi ini ya 3, ini 12. Berarti kenaikannya dari bulan Desember ke Januari itu dinaik ya 123 kasus. Kemudian dari bulan Januari ke Februari ya, Februari itu sama dengan 259 kasus. Januari 174 kasus. Kita kurangi aja. Ini hasilnya berapa? 945. Jadi ini 5 bagi 7 nggak bisa ya. Jadi sini menyiapkan 1 berarti menjadi 15. 15 kurang 7 8. Jadi ini masih 1. Hasilnya ada 85. Di sini ada 85. Jadi kita bisa ketahui kenaikan kasus tertinggi terjadi pada bulan apa. Nah, sehingga yang tertinggi adalah itu di bulan ya ini Januari. Jadi ini jawabannya adalah D. Ocre. Jadi matematika jadinya matematika. Oke, demikianlah
video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat like dan subscribe channel ini sehingga bisa berkembang. Sampai jumpa. Dah.